Sebagai Muslim, saya percaya bahwa semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Tapi, hidup saya sejak kecil jauh dari kata mudah. Saya lahir di Aljazair, negara yang dulu pernah dijajah. Saat bayi, saya nyaris meninggal. Ayah saya dipenjara berkali-kali, dan kakak saya diambil paksa oleh tentara. Semua itu membuat saya bertanya, kalau Allah memang sayang, apa gunanya semua penderitaan ini? Di video ini, saya ingin berbagi perjalanan saya dalam mencari jawaban atas pertanyaan itu. Dan bagaimana luka-luka masa lalu justru menuntun saya pada harapan yang tidak pernah saya duga. Saya tumbuh dalam keluarga Muslim yang taat, dan saya menghargai pendidikan agama yang saya terima. Tapi itu tak membuat hidup jadi mudah. Saat perang sipil pecah, saya dan beberapa teman sedang bermain bola. Tiba-tiba terdengar tembakan. Saya tertembak, dan beberapa teman saya tewas di tempat. Kejadian itu meninggalkan luka bukan hanya di tubuh saya, tapi juga di hati saya. Saya mulai menyimpan amarah terhadap orang Barat, dan bahkan terhadap Allah. Saya bertanya, kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Dia diam saat semua ini terjadi? Kenapa saya merasa ditinggalkan? Saya mulai mempertanyakan banyak hal tentang identitas diri dan makna di balik semua pengalaman pahit yang saya alami. Itulah awal mula krisis identitas saya. Saya membaca banyak buku filosofi untuk mencari jawaban, tapi rasa ragu justru makin besar. Saya mencoba menutupi kekosongan hati dengan mabuk, rokok, dan hidup seenaknya. Tapi, semakin saya melarikan diri, semakin hati saya gelap. Saat kuliah di Amerika, luka masa lalu membuat saya sulit mempercayai siapapun. Saya hidup dalam kesepian di negeri asing. Di tengah kehampaan itu, saya mendapat kabar ibu meninggal. Dunia seketika runtuh, dan saya ingin menyerah saja. Lalu, saya bertemu keluarga Nasrani yang menerima saya apa adanya. Dari merekalah, saya mulai mendengar tentang Isa Al-Masih. Dalam masa tergelap itu, kata-kata tentang Isa Al-Masih dari keluarga Nasrani tersebut terus terngiang. Hingga di puncak keputusasaan, seolah ada bisikan di hati saya yang berkata, kalau kamu mau menyerah, serahkan hidupmu kepada Isa Al-Masih. Saya terdiam. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga menembus hati saya. Saya bingung, takut, bahkan ingin mengabaikannya. Tapi dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, saya memberanikan diri bicara dengan keluarga Nasrani yang membimbing saya. Mereka menyarankan saya membaca Injil. Lalu saya temukan suatu ayat yang mengguncang saya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, Isa Al-Masih. Saya merenung, mengapa saya harus dihukum? Bukankah saya sudah beragama dan berbuat baik? Saya terus membaca Injil dan mulai melihat dengan mata hati, bukan soal agama atau amal semata, tapi soal percaya pada Isa Al-Masih. Isa rela mati untuk menanggung dosa saya. Dia bangkit agar saya bisa hidup dalam kedamaian. Saya teringat kata Isa dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lewat ayat-ayat ini, saya mulai merasakan pemulihan dalam hati dan hidup saya. Luka dan beban yang dulu terasa berat, kini perlahan berubah menjadi harapan dan kekuatan baru. Di situ saya sadar, kalau Isa Al-Masih bukan hanya nabi, sebagaimana yang agama lama saya ajarkan. Dia adalah jalan yang Allah sediakan untuk membawa manusia kembali kepadanya. Saat saya merasa paling kehilangan arah, justru disitulah
saya merasakan Allah sedang membimbing hati saya untuk mengenal jalan kebenaran yang menuntun kepadanya melalui Isa Al-Masih. Saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Semua luka, kehilangan, dan keraguan Allah pakai untuk menuntun saya kepada kasih-Nya. Sekarang saya tahu Allah tidak pernah jauh. Bahkan dalam kegelapan, Dia sedang membimbing saya. Jika Anda sedang mencari jawaban seperti saya dulu, cobalah kenal Isa Al-Masih lebih dalam. Anda akan temukan bahwa ketetapan Allah memang selalu yang terbaik. Tonton video lainnya untuk mengenal Isa Al-Masih lebih lanjut.